Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua semester 7 ya. Selamat datang di mata kuliah teori akuntansi bersama saya Dewi Oktavia. Untuk video kali ini fokus pembahasannya adalah di materi tentang relevansi nilai akuntansi. Dan ini masuk di pertemuan yang ke-10 ya. Oke, langsung aja di pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti adalah tentu relevansi nilai akuntansi. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan bahas, tapi ini bahasnya di kelas ya, bukan di sini. Nah, di kelas nanti akan membahas tentang kasus-kasus. Jadi akan saya berikan kasus mengenai penelitian terkait asimetri informasi, single person theory, dan diversifikasi portofolio saham. Gitu. Oke. Nah, untuk pembahasan relevansi nilai akuntansi itu diawali dengan setiap perusahaan itu pasti membuat laporan keuangan, gitu ya. Nah, laporan keuangan itu akan digunakan untuk informasi akuntansi, gitu. Informasi akuntansi. Nah, kemudian informasi akuntansi itu nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, sampai di sini fokus dari pembahasan kita itu berkaitan dengan investor, gitu ya, investor. Oke, kita kembali ke laporan keuangan tadi. Laporan keuangan itu nanti ketika perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah go public ya, perusahaan go public itu nanti akan menerbitkan laporan keuangannya, dan yang akan menjadi fokus investor di situ adalah pengumuman earningnya atau labanya. Gimana sih laba dari perusahaan itu, gitu ya. Nah, terus ketika sudah diumumkan nih labanya, gimana reaksi investor, gitu kan. Nah, reaksi investor itu akan ditunjukkan dengan adanya pengambilan keputusan dari investor tersebut. Ketika perusahaannya itu laba, berarti itu good news bagi investor, gitu kan. Investor akan mengambil keputusan apa? Apakah membeli saham, menjual saham, atau tidak keduanya? Tidak keduanya itu maksudnya didiamkan aja, gitu. Akan ketika mendapatkan kabar bad news, itu dia mengambil keputusannya seperti apa? Apakah akan membeli, menjual, atau tidak keduanya, gitu ya. Oke, kemudian kita kembali ke informasi akuntansi. Jadi para pemangku kepentingan ketika mengambil keputusan itu kan butuh informasi akuntansi. Nah, butuh informasi akuntansi yang seperti apa gitu kan? Yang harus bagaimana? Nah, di sini informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan itu yang pertama harus reliable. Reliable itu apa? Reliable itu dapat diandalkan, dapat dipercaya, konsisten, gitu ya. Konsisten. Dan istilahnya reliable itu gimana ya? Terhindar dari bias, gitu. Makanya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah relevan. Nah, di sini relevan itu maksudnya adalah informasi akuntansi itu bagaimana informasi akuntansi bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jadi di dalam nilai relevan itu mengandung predictive value, nilai untuk memprediksi. Kalau misalnya informasi akuntansi itu relevan, bisa digunakan sebagai predictive value gitu kan. Nah, itu nanti akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan gitu. Oke, itu latar belakangnya ya. Kenapa kok sampai dengan relevansi akuntansi gitu. Oke. Nah, sekarang di sini ada kalimat bahwa how accounting information has a value relevant for market participants atau investors gitu ya. Jadi bagaimana sebuah informasi akuntansi itu memiliki nilai yang relevan. Berarti para pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan itu sangat berharap bahwa informasi akuntansi itu memiliki nilai yang relevan, memiliki predictive value tadi gitu ya untuk pengambilan keputusan gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini sebenarnya ada 4 poin, cuma poin 1, 3, dan 4 itu sebenarnya hampir sama gitu ya intinya. Nah, oke, kita masuk di poin yang pertama dulu. Informasi pada laporan keuangan akan mempengaruhi harga saham. Nah, itu ya. Jadi ketika investor itu percaya bahwa informasi akuntansi yang didapat itu memiliki nilai yang relevan, bisa digunakan untuk memprediksi dan mengambil keputusan gitu kan. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi harga saham. Kenapa? Karena didasarkan dari tahun sekarang, laporan keuangan tahun sekarang, dia si pemangku kepentingan atau pengambil keputusan itu langsung bisa bertindak gitu dari sekarang.
apa yang akan dilakukan untuk apa yang akan dilakukan sekarang dan itu akan mempengaruhi ke depannya gitu ya. Misalnya mengambil keputusan membeli saham, menjual saham atau tidak keduanya tadi, misalnya investor gitu ya. Nah, akan mempengaruhi harga saham ketika perusahaan itu banyak permintaannya, banyak yang membeli sahamnya. Nah, itu harga sahamnya akan tinggi. Kalau misalnya ketika saham perusahaan itu banyak yang menjual investornya gitu ya, itu nanti akan jatuh gitu ya, akan turun harga sahamnya gitu. Kemudian yang kedua, informasi dikatakan relevan jika dapat membantu memprediksi kinerja di masa depan. Nah, itu tadi ya, relevan. Kenapa dikatakan relevan? Ya karena relevan itu memiliki nilai prediktif gitu ya, bisa untuk memprediksi gimana yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Apalagi investor itu butuh informasi yang relevan ini gitu ya, untuk dia bisa bertindak dari sekarang gitu. Dia memutuskan dari sekarang apa yang akan dia lakukan gitu ya. Karena waktu itu cukup singkat ya, jadi harus secepatnya gitu. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa nomor 3 dan 4 itu hampir sama dengan nomor 1. Informasi yang relevan dapat mengubah harga saham. Oke, relevansi diukur dengan kemampuan laporan keuangan dalam mempengaruhi harga saham gitu ya. Oke. Selanjutnya, perilaku investor dalam menanggapi informasi akuntansi. Oke, yang pertama, investor gitu ya, memiliki keyakinan sebelumnya tentang kinerja masa depan perusahaan. Jadi, dengan investor itu mendapatkan informasi akuntansi yang relevan gitu ya, dia itu jadi tambah yakin gitu. Yakinnya kenapa? Ya karena informasinya itu bisa dipercaya dan bisa digunakan untuk memprediksi, jadi tambah yakin gitu dalam mengambil keputusannya. Nah, di sini didasarkan dari apa? Didasarkan dari dividen, arus kas dan laba. Gimana sih dividennya, arus kasnya bagaimana, kemudian labanya bagaimana, kemudian investor itu bisa mengambil keputusan secepatnya gitu ya. Kemudian setelah pengumuman laba yang kedua, setelah pengumuman laba periode berjalan, investor akan dengan cepat mengambil keputusan. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana informasi akuntansi itu harus direaksi secara cepat. Agar apa? Agar waktunya itu tidak kadaluarsa gitu ya. Jadi cepat-cepatan dalam mengambil keputusan itu. Kemudian yang ketiga, selalu mengamati perusahaan yang melaporkan labanya. Nah, ini ya biasanya investor gitu ya. Investor itu pasti mengamati perusahaan sebelum dia bertindak gitu. Dia mengambil keputusan dan itu keputusannya harus secepat mungkin gitu ya. Oke. Mungkin itu pembahasan dari relevansi nilai akuntansi ya. Untuk nanti di kelas, ini teori aja ya tentang relevansi nilai akuntansi. Untuk nanti di kelas itu nanti kita banyak membahas tentang kasus ya. Kasus pada penelitian yang terkait asimetri informasi, single person teori dan diversifikasi portofolio saham. Nah, oke. Mungkin teorinya cukup itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.